maksudnya pencarian inti permasalahan ini, saya dapati bahwa perbedaan Islam dan Kristen itu intinya cuma satu. Kami mempertuhankan Yesus, kalian mempertuhankan Muhammad. Kan gitu. Itu saja intinya sebenarnya. Betul, Pak? Bapak Surawi, saya nggak mau potong-potong cakap, Pak. Saya Oh ya, biasa. silakan. Silakan. Gini, Pak ya. Saya punya pandangan, Pak. Saya punya pandangan pribadi, tetapi tidak memaksakan jawaban saya itu kepada orang lain. Pertama, nomor dua, sekiranya jawaban orang lain itu berbeda dengan saya pun nggak menghujat, Pak. Itu prinsip saya, Pak. Agree to disagree. Prinsip saya, Pak. Jadi berarti kalau saya bilang biskut ini sedap, kalau ada orang nggak percaya, saya nggak ribut, Pak. Dan saya tidak akan tanya kenapa nggak percaya ini sedap. Saya tidak akan memberi sebarang persoalan karena pada saya tidak cenderung kepada debat. Kalau Bapak terserah debat, terserah. Tapi saya, walaupun debat, tapi saya terbuka, Pak. Baik. Pertama, kalau dibilang tentang bertuhankan Muhammad, kita memahami tentang definisi Tuhan, Pak. Jadi kalau pada Islam itu ataupun pada kalau orang awam, Pak, kalau kita tanya Tuhan kan, kalau saya tanya Tuhan kepada orang biasa, Pak, Bang, Tuhan ini macam mana? Semua cakap Tuhan ini yang bagus-bagus, Pak. Tuhan ini maha pemurah, Tuhan ini maha penyayang, Tuhan, yang baik-baik ini semua Tuhan, yang buruk-buruk ni kita, Pak. Tuhan ini maha memberi, maha pengampun, kita maha kedekut, Pak. Maha kedekut. Tuhan ini maha memberi tanpa menghitung, kita memberi menghitung. Jadi kita ni, sifat kita sentiasa bersalahan dengan apa yang pada Tuhan tu, Pak. Contoh dibilang, enggak ada orang bilang Kristus pemarah. Enggak. Yesus baik, memaafkan orang. Yang enggak memaafkan orang ni siapa? Manusia tu, Pak. Jadi harus dijadikan contoh ketuhanan itu untuk dicontohi. Jadi bila disebut tentang Tuhan, kalau Kristian memahami Tuhan itu Yesus. Kalau Islam memahami Allah. Muhammad itu menyatakan apa kepercayaannya kepada Tuhan. Jadi kalau pada saya, orang Islam itu memahami Muhammad itu bukan Tuhan. Muhammad itu melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan. Contoh bila dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang. Orang Islam memahami Muhammad itu menyatakan, melakukan apa yang dikatakan. Bila dikatakan sayang, bila dikatakan maha penyayang. Dalam satu riwayat diceritakan Muhammad itu ketika di hujung hayatnya itu menyuap makan orang buta, Pak. Kan? Orang buta. Jadi orang buta itu lagi makan-makan menghina-hina Muhammad. Jadi Muhammad enggak menghujat dia. Kan? Memberi terus makan. Jadi selesai Muhammad udah meninggal, Abu Bakar yang bagi makan. Jadi yang si buta tu menerima tu cakap, ini bukan yang bagi makan ni, ini orang lain. Jadi Muhammad bisa menggunakan kedudukannya itu. Aku Muhammad pesuruh Tuhan, kenapa kamu maki-maki? Tapi Muhammad itu menyatakan Ar-Rahman itu, memberi tanpa mengharapkan balasan. Memberi aja, enggak mengharapkan pulangan pujian. Karena itu di dalam hadis itu dibilang la tatruni kama atraton nasoro, kan? Jangan kamu mengagung-agungkan aku seperti mana dikatakan Nasrani mengagungkan Isa. Jadi kita memahami, kita mengagungkan orang itu kerana sesuai dengan keadaannya. Saya menghormati Bapak kerana keilmuan Bapak. Tapi Bapak tidak meminta untuk diagungkan, itu pada Bapak. Jadi begitulah adab kita sebagai manusia, Pak. Kalau Bapak sebagai bos saya, wajar saya menghargai Bapak. Tapi pada tauhid Bapak, pada ketuhanan ilmu Bapak enggak mengharapkan pujian pada makhluk. Jadi gitu, Pak. Jadi bila dibilang bertuhankan Muhammad itu pun enggak minta dipuji. Muhammad tu enggak minta yang dibilang buat seperti aku, jangan tiru seperti aku. Yang orang Islam tirunya tu pakai jubah, pakai serban, berjanggut. Enggak Tuhan tak tengok tu. Yang kau tiru aku tu sabar aku gimana, ridho aku, bersyukur barang yang bila diberi bersyukur, bila enggak ada jangan mengeluh. Itu yang dibilang alhamdulillah. Ya.
Ya, Pak, agak begini Bang, saya agak sedikit ini kalau bicara sama Abang ini, nampaknya saya tanya apa tapi mana-mana ini kita Bang. Bang, Abang ada Al-Quran di situ ya? Bang, Abang ada Al-Quran di rumah? Ada Al-Quran di rumah? Sekejap Pak, saya ambil ya. Coba silakan Pak. Kita ini sebenarnya dia ini ngerti agama Islam, tapi ya kita coba aja ya. Ya Pak, apa? Ya. Bang, coba Bang tolong dibukakan dulu surat Al-Jathiyah ayat yang ke-23. Al-Jathiyah Pak ya. Al-Jathiyah ini duduknya di juzuk 25 Pak. Sebelum surah Al-Ahqaf. Silakan. Surat Al-Jathiyah ayat yang ke-23. 23 Pak ya. 22. Oke Pak, saya baca arahnya Pak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dengan nama aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang direjam. Berarti saya mengingatkan diri saya jangan membuka sifat-sifat syaitan saya ketika diskusi sama Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya memulakan dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi. Lupa. Ya, bahasa Indonesianya apa? Bahasa Melayunya. Okey. Afara'aita, tidakkah engkau yang Muhammad, kan ayat bicara tu Muhammad tu turunnya pada Muhammad tapi itibanya pada semua manusia. Engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai tuhannya dan mereka itu disesatkan oleh ilmunya dan mereka itu ditutupi wa khatama ala sam'ihi, pendengarannya dan hatinya, dan menjadikan pandangan basarihi ghisyawah, penutup. Faman yahdihi min ba'dillah, maka tiada yang memberi hidayah sesudah daripada Allah, mengapa mereka tidak mengambil pengajaran. Ya. Sudah? Sudah Pak? Ya. Siapa yang dituhankan orang itu Pak? Okay. Nafsu Pak. Nafsu. Berarti siapa Tuhan mereka? Nafsu. Kenapa kok Tuhan mereka disebut hawa nafsu? Ya. Kerana Pak di situ ada dua Pak, nafsu dan ilmu Pak kan. Di situ tidakkah engkau melihat mereka yang menjadikan hawa nafsu dan mereka itu disesatkan oleh ilmunya sendiri. Kita sekarang Pak ramai berilmu Pak. Bukan, yang menjadi pertanyaan saya, ya. Berarti ada manusia yang bertuhankan hawa nafsu. Ya saya tu Pak, saya enggak baca orang, saya tu. Orang tu saya Pak. Kenapa disebut bertuhankan hawa nafsu? Kerana enggak mengikut ilmu Pak. Ilmu tu enggak membentuk dirinya. Ilmu itu membentuk peribadi diri. Agama itu membentuk peribadi diri. Tetapi orang tidak menurut kehendak ilmu. Tidak menurut kehendak agama, tapi mengikut kehendak nafsu. Kan? Contoh saya bilang pada Bapak semalam. Begini aja Bang. Kalau mempertuhan hawa nafsu itu artinya dia begini-begini kepada hawa nafsu begitu. Atau begini-begini. Wahai hawa nafsu itu bukan? Bukan Pak. Terus gimana? Tidakkah kau melihat mereka yang mempertuhankan nafsu? Mempertuhankan ini enggak perlu pada gini Pak. Terus begini, bagaimana? Mempertuhan tu gimana? Mempertuhan tu harus begini? Tidak. Atau bagaimana? Gimana mempertuhan itu? Tuhan ini tiap saat, tiap waktu Pak. Apa yang kita perlakukan. Bukan Bang, yang kutanya perbuatan mempertuhan tu macam mana lah? Perbuatan mempertuhan tu apakah begini-begini? Ataukah begini-begini? Atau begini-begini? Apa itu mempertuhan tu gimana gerakan mempertuhan? Ketika saya bercakap, saya mengikut hawa nafsu, menghujat Bapak, merendahkan Bapak, itu bercakap, itu mempertuhankan nafsu Pak. Iya, karena apa? Tidak mau mendengar kebenaran, merasa diri lebih baik dari orang. Bapak harus paham Pak, ibadah. Kalau ngomong mereka agak sulit. Bang, yang kutanya gerakan mempertuhan itu bagaimana? Ketika saya bicara sama Bapak, iya, gerakannya bagaimana? Gerakan mempertuhan itu gini, begini, atau begini, atau begini, atau begini. Bagaimana gerakan mempertuhan? Setiap saat ini mempertuhan ini bersaat atau perlu waktu Pak? Bertuhan ini perlu saat kah, perlu waktu kah, khusus ataupun setiap saat? Coba Pak? definisikan dulu mempertuhan adalah, coba. Okey, mempertuhan ini adalah melaksanakan titah Tuhan pada tiap saat, tiap waktu Pak.
ingat Tuhan ini nggak perlu berwaktu. Saya ingat Tuhan. Oh, berarti lima kalau waktu. kalau mempertuhan hawa nafsu berarti melaksanakan kehendak Allah, begitu? Bukan, Bapak, jadi saya nak bagi. Gini, coba Bang, pertanyaan saya apa tadi? Pertanyaan saya. Bagaimana mempertuhankan nafsu, betul Pak? Bukan. Mempertuhan adalah, coba definisi mempertuhan itu apa? Mempertuhan menjadikan sesuatu itu sebagai pengabdian. Jadi Gitu maksudnya Bang. Mempertuhan itu suatu perbuatan membuat diri kita mengabdi kepadanya, dikendalikan oleh dia, dikuasai oleh dia, sehingga kita menurut-nuruti dia, betul? betul. Itu mempertuhan kan? Ya. Betul. Jadi saya bagi contoh Bapak ya. Bukan, setuju tak itu mempertuhan? Iya, saya setuju. Saya enggak Kalau saya mengabdi kepada hawa nafsu saya, menghamba kepada hawa nafsu saya, mengikuti hawa nafsu saya, ya, dikendalikan oleh hawa nafsu saya, bergerak seturut kemauan hawa nafsu saya. Artinya hidup saya ini dikuasai oleh hawa nafsu saya. Berarti itu mempertuhan hawa nafsu, betul? Benar Pak. Nah, gitu. Baru kan enak kita. Nah, sekarang gue tanya Bang, kalau di dalam ajaran agama Islam itu, orang Islam itu wajib berbuat demikian nggak kepada Muhammad? Dia harus patuh kepada Muhammad. Dia harus mengikuti apapun kata Muhammad. Seorang muslim itu kalau Muhammad ngomong itu harus sami'na wa ta'na. Kami mendengar dan kami patuh, betul nggak? Secara teorinya begitu Pak. Berarti sesuai dengan definisi mempertuhan, berarti umat muslim mempertuhan Muhammad nggak? Kalau ikut mempertuhankan Muhammad, mengikut Muhammad Pak, menuhankan Ini dia yang bilang. Bang, tadi Quran bilang kalau ada orang mengikuti hawa nafsunya, dia dikendalikan oleh hawa nafsunya, dia tidak bisa membantah hawa nafsunya, dia dikontrol hawa nafsunya, taat, patuh, tunduk. Tadi Anda bilang mempertuhan, betul? Quran bilang mempertuhan, betul? Oke lah, kata saya setuju sama jawaban Nah, Bapak. kalau Muhammad sekarang kalau berbuat seperti itu kepada Muhammad, berarti mempertuhan Muhammad nggak? Saya tidak Pak Sulit Bang, kan? boleh saya balas jawapan dengan persoalan? Makasih Kak, makasih. Ya silakan. Oke. Contoh Bapak ialah ketua saya di kantor. Ya. Saya ikut cara Bapak, pakaian baju hitam Bapak. Adakah saya bertuhan dengan Bapak? Oke, saya jawab. Ketika Anda saya perintahkan, serahkan istrimu kepadaku, Bapak lakukan nggak? Serahkan istri. Ya, atas serahkan, tujuan? berikan istrimu kepadaku. Bapak lakukan nggak? Bang Muhammad lakukan nggak? Ya, saya mau tahu tujuan dulu Pak. Nah, gimana? Berikan istrimu kepadaku supaya dia tidur denganku. Abang lakukan nggak? Anda lakukan nggak? Oh, kalau saya enggak Pak. Artinya Anda tidak mempertuhan saya karena Anda bisa membantah perkataan saya. Anda melawan, Anda tidak saya kendalikan. Anda melawan, Anda tidak ada di dalam kuasa kendali kontrol saya. Betul? Betul? Oke. Nah, tetapi kalau orang sudah mempertuhan hawa nafsu, dia sudah dikendalikan oleh hawa nafsu. Dia tidak berkuasa untuk melawan hawa nafsu tersebut. Betul? Betul? Oke. Nah, begitu juga saya tanya kepada Anda, sebagai seorang muslim, bisa tidak muslim itu membantah omongan Muhammad? Kalau ya apa yang mau dibantahnya Pak kan? Iya, makanya ku bilang kalau Muhammad ngomong kalian sami'na wa ta'na, kami mendengar dan kami taat. Itulah keadaan muslim terhadap Muhammad. Posisi muslim terhadap Muhammad itu sami'na wa ta'na. Maaf nih Bang, maaf nih. Abang tahu kerbau yang di ini hidungnya? Tahu? Tahu. Itu kalau ditarik itu ikut itu. Kiri ikut,
Kanan ikut, kemana ikut? Nah, seperti itu kalian kepada Muhammad, betul? Jadi kalau saya setuju, okey. Saya enggak mengujat pandangan Bapak. Saya hendak membackup tak. Kalau saya terserah pada Bapak. Saya tidak boleh memaksa kepercayaan saya pada Bapak. Bukan, saya tidak memaksa. Gini, Bang. Ya, Maksudku, karena keadaan seorang Muslim di hadapan Muhammad seperti itu keadaannya, ya, seperti takluk, tunduk, patuh. Dia nggak bisa membantah apa kata Muhammad. Berarti itu mempertuhan Muhammad nggak? Ya, kalau pada Bapak Bukan sesuai dengan definisi Quran. Sesuai dengan definisi Quran, dia mempertuhan Muhammad nggak berarti? Menjadikan Muhammad itu Tuhannya nggak? Kita tidak menggunakan istilah menuhan, Pak. Kita guna istilah taat, Pak. Di dalam Quran tadi ada loh, Bang. Mereka menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan, betul? Okey, Pak. Dalam Quran juga digunakan istilah yang sama. Ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum Betul. Di dalam surat At-Taubah ayat 31. Mereka menjadikan rahib-rahib dan alim ulama sebagai Tuhan, betul? Ya, jadi di situ ada menjadikan. Iya, makanya saya bilang, ketika seseorang sudah menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya, berarti Tuhannya dia siapa? Nafsu kan? Nah, ketika seseorang menjadikan rahib-rahib dan alim ulama sebagai Tuhan, berarti siapa Tuhan mereka? Rahib-rahib itulah kan? Manusia nggak itu rahib-rahib itu? Ya, benar. Tapi dituhankan, betul? Nggak benar? Mempertuhan rahib-rahib, menjadikan dia Tuhannya, bukan berarti melantik dia jadi sang pencipta, enggak. Bukan, wahai rahib-rahibku, bukan begitu. Engkau adalah sang penciptaku, bukan begitu. Mempertuhan hawa nafsu juga bukan begitu. Wahai hawa nafsuku yang menciptakan, bukan begitu. Mempertuhan itu bukan begitu. Mempertuhan itu membuat dirimu dikendalikan penuh oleh dia, betul? Ya. Nah, sekarang betul nggak seorang Muslim wajib hidupnya itu dikendalikan Muhammad? Wajib mengikuti Muhammad, Pak. Iya, artinya dikendalikan. Ya, terserah Bapak arti tafsirannya macam mana, Pak. Bukan. Saya tidak berbeda. Kalau orang begini. Kalau orang mempertuhan rahib-rahibnya, dia berbuat apa itu sehingga disebut mempertuhan rahib-rahibnya? Mempertuhankan rahib-rahibnya itu mengikut. Mengikut. Anda mengikuti Muhammad nggak? Saya mengikuti. Berarti mempertuhan Muhammad nggak namanya? Kalau mau, okeylah, saya setuju lah di definisi Bapak. Iya. Bukan, jangan terpaksa. Memang sesuai dengan Al-Quran, pengertian Al-Quran, Anda itu mempertuhan Muhammad. Okey, Pak. Sebab kadang-kadang, Pak, pada bahasa ni kita banyak sangkut pada bahasa. Mempertuhan Muhammad itu bukan Muhammad engkau sang penciptaku, bukan begitu. Sejak kapan Muhammad jadi sang pencipta? Bikin laler aja dia nggak bisa kok, gimana? Muhammad itu bukan sang pencipta, tetapi kalian pertuhan dia, gitu loh. Ya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini, dan itulah yang kita sudah saksikan ya, bahwa ternyata mereka yang selama ini menuduh kita sebagai orang, sebagai umat yang menyembah manusia, mempertuhankan manusia, tetapi ternyata mereka secara tidak sadar teman-temannya, justru mereka juga menuhankan manusia. Bahkan manusia yang memang tidak bisa bangkit dari hidupnya seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus sendiri. Yang dimana Tuhan Yesus sendiri dia mati dan dia bisa bangkit kembali untuk membuktikan bahwa dia adalah sang penguasa baik di surga maupun di bumi, dan itu perkataan Yesus sendiri, bukan perkataan umat Kristiani. Nah teman-teman, artinya selama ini tuduhan-tuduhan mereka yang selama ini lemparkan kepada orang Kristen justru itu menampar mereka sendiri teman-teman, dan memang mereka sama sekali tidak bisa mempertanggungjawabkan iman mereka, karena mereka untuk mendefinisikan satu istilah saja itu sudah keliru dan sudah ngawur. Misalnya istilah Tuhan, dan mereka menafsirkan atau mengistilahkan, memaknai Tuhan itu dengan keliru dan tidak sesuai dengan apa yang tercatat dalam kitab suci Kristen atau apa yang
dipahami oleh umat Kristen itu sendiri. Tetapi mereka memberikan definisi sesuai dengan selera mereka sendiri, sehingga mereka memfitnah orang Kristen bahwa umat Kristen telah menjadikan manusia menjadi Tuhan, yaitu Yesus. Kita umat Kristen tidak pernah menjadikan manusia menjadi Tuhan. Nah, artinya kalau kita menjadikan yang awalnya dia bukan Tuhan, tetapi manusia menjadikan dia Tuhan. Nah, dari situ saja tuduhan itu sudah salah, teman-teman ya. Nah, kita tidak menjadikan Yesus menjadi Tuhan, tetapi justru karena dia dari mulanya, dari kekekalan, dia adalah sang penguasa. Dia adalah firman yang dimana Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Dan kita lihat dalam Kejadian di mana Allah menjadikan terang, menciptakan terang dengan firman. Allah berfirman, "Jadilah terang," maka terang itu jadi, dan itu sesuai dengan perkataan dan firman Allah. Dan firman itu di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 14, yang pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri, dan firman itu telah menjadi manusia. Itulah sebabnya kenapa umat Kristen itu menyebut Yesus itu sebagai Tuhan, sebagai penguasa. Sebenarnya itu gelar untuk Kristus sebagai penguasa di bumi, dan juga dia sebagai Mesias. Maka sebenarnya makna kurios dalam kitab suci Kristen itu memiliki dua makna, bisa Tuhan, bisa Tuan. Kenapa itu tepat untuk Yesus dipanggil Tuhan maupun Tuhan? Karena memang dia adalah Tuhan, dan memang dia adalah Allah Sang Ilahi, dan dia juga benar-benar seutuhnya manusia. Dia sebagai Mesias, dia sebagai Raja. Itulah sebabnya umat Kristen menyebut dia Tuhan maupun juga Tuhan. Nah, teman-teman, itu saja yang perlu saya sampaikan kepada kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.